Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Yeni Cahyani, SEMM. Pada pertemuan kita kali ini pada mata kuliah Komunikasi Bisnis pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang sifat dasar komunikasi bisnis. Apa yang akan kita bahas pada materi sifat dasar komunikasi bisnis ini? Yaitu diantaranya, pertama kita akan membahas tentang definisi komunikasi bisnis. Apa sih definisi komunikasi bisnis? Definisi komunikasi bisnis secara keseluruhan atau umum adalah suatu proses pertukaran pesan, pemikiran, dan perilaku. Ada 3 kata yang tertera di sana, yaitu adanya pertukaran pesan, adanya pemikiran, dan juga adanya perilaku. Jadi pada saat kita berkomunikasi, baik secara bisnis ataupun komunikasi secara pada umumnya, pasti ada suatu proses pertukaran pesan. Artinya apa? Antara yang memberikan informasi dengan yang menerima informasi, pasti di situ akan ada sebuah pertukaran. Apa yang kita butuhkan dari si pemberi informasi dan apa yang akan kita berikan kepada orang yang membutuhkan informasi. Nah, yang kedua adalah pemikiran. Pemikiran yang bagaimanakah yang kita butuhkan? Dalam hal ini, dalam komunikasi, pemikiran antara pihak yang memberikan informasi serta pihak yang menerima informasi akan ada proses yang namanya proses pertukaran pemikiran. Dan terakhir adalah dari komunikasi itu akan muncul sebuah perilaku. Perilaku ini muncul dikarenakan proses pertukaran pesan tadi, proses pemikiran tadi. Sehingga pada saat si pemberi informasi sudah mampu menyampaikan apa yang akan dia sampaikan melalui pemikirannya, maka dia akan bisa melihat bagaimana perilaku orang yang menerima pesan dari dirinya. Sehingga dalam komunikasi bisnis, ketiga hal ini menjadi sebuah indikator. Apakah pesan kita yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik atau tidak? Dari mana kita bisa tahunya? Dari perilaku akhir pada saat komunikasi kita sudah tersampaikan. Lalu apa sih tujuan kita melakukan sebuah komunikasi bisnis? Kalau kita lihat pada tujuannya, ternyata tujuan komunikasi itu tetap akan memberikan sesuatu hal yang mengangkat popularitas sebuah perusahaan misalnya. Dalam komunikasi bisnis, di mana tujuannya bukan hanya sekadar menginginkan sebuah output atau sebuah value, tetapi lebih dari sebuah added value. Tetapi adalah apa? Pada saat kita tahu ternyata tujuan itu yang pertama, menginformasikan. Kita maunya menginformasikan apa? Maka pada saat ada sebuah komunikasi dan ternyata di situ informasinya tidak tersampaikan, maka berarti komunikasi itu tidak menyampaikan pada tujuannya. Yang kedua, pada saat kita memberikan sebuah informasi, maka akan ada suatu namanya proses mendidik. Mendidik apa? Salah satunya adalah adanya sesuatu hal yang ingin kita informasikan tadi bisa dipahami. Jadi proses mendidik itu memunculkan sebuah pemahaman, sebuah pengertian bahwasannya ini yang akan kita sampaikan. Sehingga akan ada proses yang ketiga, apa? Kegembiraan. Saat kita mampu memberikan sebuah informasi yang mendidik dan itu memunculkan sebuah sen kegembiraan, kebahagiaan dan juga sesuatu hal yang akan memunculkan perilaku, maka ini akan bisa menjadikan kita sampai kepada tujuan. Sehingga kalau kita lihat, mempengaruhi tujuan telekomunikasi dalam komunikasi bisnis menjadi suatu bagian dari misi perusahaan. Jadi pada saat sebuah komunikasi itu lancar sesuai dengan tujuan perusahaan, maka menunjukkan bahwasanya komunikasi kita dengan orang di luar perusahaan, dalam hal ini pihak eksternal ataupun pihak internal, telah mencapai pada tujuannya. Kemudian lalu apa sih yang dibutuhkan pada sifat dasar komunikasi? Sifat dasar komunikasi pada bisnis hanya ada 2. Jadi yang pertama adalah komunikasi verbal. Jadi yang kedua, pertama komunikasi verbal, yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Secara umum ini adalah sebuah komunikasi. Ada verbal, ada non-verbal. Kita perhatikan pada komunikasi verbal.
Dalam komunikasi verbal ada beberapa hal poin yang termasuk komunikasi verbal. Salah satunya adalah menulis. Pada saat kita berkomunikasi, maka menulis merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal. Berapa persen pengaruh menulis itu terhadap komunikasi? Ternyata persentasenya sangat kecil, itu hanya sekitar 9%. Kemudian yang kedua adalah membaca. Pada saat kita membaca sebuah informasi, kita membaca sebuah berita, itu menunjukkan adanya komunikasi verbal, di mana kita akan mengeluarkan sebuah suara. Nah, berapa persen pengaruhnya? Itu kurang lebih adalah 16%. Kemudian yang ketiga adalah berbicara. Nah, kalau berbicara ini berarti ada dua arah, ada feedback antara yang berbicara dengan yang mendengarkan. Nah, kalau kita perhatikan dalam komunikasi ternyata berbicara itu memposisikan 30%. Artinya apa? Pada saat sebuah informasi itu kita berikan memiliki lawan atau audiensnya, akan memudahkan kita untuk bisa menyampaikan informasi kita secara verbal. Terakhir adalah mendengarkan. Dan ternyata dalam komunikasi bisnis tidak cukup kita itu hanya berbicara atau menulis atau membaca, tapi juga mendengarkan. Ternyata mendengarkan merupakan sebuah komunikasi verbal yang paling besar pengaruhnya. Berapa persen? Itu adalah 45%. Mengapa berpengaruh? Karena ternyata pada saat kita mampu mendengar atau kita mampu membuat orang lain mendengarkan apa yang kita bicarakan, maka komunikasi pesan yang tersampaikan itu akan lebih mudah dipahami. Sehingga tujuan dari komunikasi itu akan tercapai. Bayangkan ya, kalau ternyata mendengar ini persentasenya lebih kecil, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada suatu komunikasi yang lancar. Kenapa? Karena lebih banyak berbicaranya, lebih banyak menulisnya, lebih banyak membacanya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Apa sih contoh komunikasi nonverbal? Kalau kita perhatikan dalam contoh, ini terlihat sekali bagaimana seperti kita memberikan sebuah tanda untuk quit diam, atau pada saat kita menunjukkan gerakan tangan, atau pada saat kita menunjukkan gerakan tangan do goods, itu merupakan sebuah komunikasi nonverbal. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, luar biasa. Alat teknologi yang sekarang terjadi membuat kita tuh mudah melakukan kedua komunikasi tersebut. Di mana komunikasi nonverbal itu melalui ikon menangis, apakah ikon bagus, ataukah ikon sedih, ataukah ikon marah, itu dengan mudah dipahami oleh penerima berita, penerima komunikasi kita. Apalagi yang terkait dengan komunikasi verbal. Bagaimana saat kita mampu menuliskan, mampu membaca, bahkan mampu memberitahukan lewat lisan kita, lewat pembicaraan kita, maka semua informasi akan mudah dilihat, didengar, bahkan juga dipahami oleh penerima berita kita. Oleh karena itu, sifat dasar komunikasi pada dasarnya semua manusia itu memiliki sifat dasar kedua hal ini. Hanya saja ada yang mampu mensupportnya berkembang menjadi sebuah komunikasi yang mudah disampaikan, tetapi ada juga yang sulit untuk mengembangkannya. Apa yang menjadi kesulitannya biasanya adalah dasar dari bahan komunikasi tersebut, proses pengiriman pesannya, proses pemikirannya. Artinya apa? Apa yang ingin disampaikan dengan apa yang yang ada dalam pemikiran kita itu tidak sama. Inilah yang menyebabkan sebuah komunikasi itu menjadi sebuah permasalahan. Nah, dalam bisnis, dasar komunikasinya harus dibangun terlebih dahulu. Perkuatlah kembali komunikasi verbal kita dan non-verbal kita, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam melakukan sebuah komunikasi bisnis. Dalam hal ini adalah bagaimana kita mampu menjadikan audiens kita, customer kita, atau pihak eksternal kita, baik yang ada di dalam perusahaan ataupun ada di luar perusahaan, memahami apa yang menjadi tujuan dari komunikasi dari kita. Demikian materi pada pertemuan kita yang ketiga ini terkait tentang sifat dasar komunikasi. Semoga pada materi ini kita sama-sama belajar, sama-sama memahami ternyata dasar komunikasi itu kita akan bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.